Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Makan dulu. Permisi Bu. Iya Mbak. Gimana Mbak? Perkenalkan ya Ibu, sebelumnya nama saya Nadia Amelia Putri Bu. Saya mahasiswa jurusan kebidanan dari Politeknik Tenaga Kerja. Di sini saya seperti yang sudah kita sepakati ya Ibu. Di sini kita bakal saya akan melakukan penyuluhan terkait edukasi gizi Bu, yaitu pentingnya protein hewani pada anak prasekolah. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Arini. Ya Ibu Arini, dengan adik namanya siapa dek? Aisyah. Baik Ibu, jadi tujuan dari penyuluhan ini itu agar Ibu itu bisa memahami apa sih pentingnya kalau misalnya kita itu sebagai orang tua itu memberikan makanan yang mengandung protein hewani untuk mendukung tumbuh kembang anak Ibu. Gitu. Baik, sebelumnya sini saya ada hadiahnya Ibu. Saya belum ngasih media secara hard filenya Ibu. Sini ada secara soft filenya seperti ini. Ini ya Bu. Tuh. Nah, jadi sebelumnya saya mau tanya nih Bu. Ibu udah tahu belum maksud dari protein hewani itu sendiri itu gimana Ibu? Protein hewani itu maksudnya misalkan dari ikan, ayam gitu ya? Betul Ibu. Iya Ibu sudah cukup mengerti ya. Iya. Nah, selain itu juga di protein hewani ini itu dia sangat penting karena mengandung asam amino esensialnya juga Ibu. Tidak hanya ada ikan, ayam, itu kayak misalnya asam amino esensialnya itu lengkap, kayak dia itu bisa dibutuhkan oleh anak dan di dalam tubuh anak itu nggak bisa diproduksi sendiri. Jadi kita itu membutuhkan protein hewani karena itu Ibu. Selanjutnya di sini kan tertera ya ada manfaatnya Ibu, bisa diperbesar aja Ibu kalau kurang. Dulu ya Mbak. Iya silakan Ibu. Nah di sini tuh apa sih manfaat utama protein hewani Ibu? Jadi protein hewani itu bisa membangun dan memperbaiki jaringan tubuh anak. Itu kayak mendukung pertumbuhan otot, tulang, organ selama masa prasekolah dari usia anak Ibu dari 3 tahun sampai 6 tahun. Iya. Baik untuk sebelum sekolah ya? Iya Ibu. Tuh, kalau prasekolah tetap diberi namun tidak terlalu karena protein hewani juga kalau sudah besar mungkin berbeda gitu ya Ibu. Nah, terus kalau misal anaknya rutin konsumsi protein hewani ini, itu dia bisa memiliki tinggi badannya itu optimal dan kemampuan belajar, berpikir, mengingat, bekerja hingga berkomunikasi itu lebih tinggi. Secara singkat itu kemampuan kognitif anaknya itu bisa lebih meningkat Ibu. Gitu Ibu. Nah, terus selanjutnya itu seperti yang tadi saya bilang kayak asam amino esensial ya Ibu. Di situ ada zat-zat gizi pentingnya Ibu, kayak misalnya zat besi, zinc atau seng, terus vitamin B12 serta lemak sehat. Nah, kalau misalnya zat besi sendiri itu di dalam protein hewani ini itu dia bisa mencegah anemia pada anak Ibu. Sejak dini ya berarti? Betul Ibu. Nah, kalau lemak sehatnya itu kayak ikan, kayak lemak yang ada di ikan Ibu, itu bisa kayak perkembangan otak, kembang baik otak anak Ibu. Selanjutnya misalnya kalau di sini ada sumber protein hewaninya ya Ibu ya. Iya. Nah, di situ kalau misalnya satu butir telur kecil itu bisa sama dengan satu porsi. Jadi itu kayak proteinnya itu juga lengkap. Terus daging sapi sama ayam itu sama dengan dia itu rendah lemak. Terus sumber zat besi dan zinc itu bisa Ibu berikan itu 4 sampai dengan sendok makan per harinya. Terus kalau misalnya sendok makan berarti ya? Iya betul Ibu. Kalau kita ikan itu kayak bisa ikan kembung atau ikan nila. Oh, kalau ikan laut ya ikan kembung? Iya betul. Itu kayak sama aja kayak misalnya kita ngasih omega 3 untuk anak Ibu. Terus bisa disajikannya 4 sendok makan secara halus. Kalau misalnya anak Ibu sudah bisa mengunyah dengan lancar, tidak apa-apa Ibu mungkin tidak perlu dihaluskan. Selanjutnya itu ada susu dan produknya itu bisa sama aja kayak misalnya nutrisi dan tambahan vitamin D. Betul Ibu, untuk tulang kuat. Terus selanjutnya itu ada ini Bu, kalau misalnya
kita sebagai orang tua kurang nih Bu untuk ngasih protein hewaninya. Nah itu tuh bisa dapat memicu terjadinya stunting nih Bu. Stunting Oh iya, bahaya sendiri. juga ya stuntingnya. Iya, Makan stunting gizi sendiri dan- tuh pertumbuhan itu bisa terhambat jadi kurang bergizi. Terus berat badan anak ibu bisa berkurang secara drastis, atau mungkin anak ibu jadi mudah sakit. Mungkin juga kayak kecerdasan anak ibu itu sangat berkurang ya Bu, minim gitu. Jadi Kembangnya jadinya lambat ya jatuhnya. betul ibu. Jadi itu sangat penting ya ibu, bagi ibu kita sebagai orang tua itu untuk memperhatikan asupan protein anaknya ibu sendiri. Terus dan di sini ada mungkin tipsnya ya. Kalau misalnya ibu bunda-bunda mau tahu tipsnya gimana sih? Yang pertama itu kayak misalnya berikan 10-12 gram protein hewani per hari, seperti 2 telur atau 4 sendok makan daging ikan dalam MPASI untuk anak 3 tahun gitu ibu. Atau makan ya, atau bisa dikasih makan harian. Terus habis itu kalau misalnya anaknya susah makan itu bisa diolah Bu, divariasiin agar anaknya itu nggak monoton gitu, nggak Bosen makan. lah ya. Iya betul. Terus yang terakhir itu bisa dimulai dengan usia sejak dini kayak tadi 3 tahun. Terus olahan makanan itu bisa disajikan secara higienis. Terus bisa kombinasikan dengan isi piringku ibu, kayak ada sayurannya, ada protein Sehat nabati. lima sempurna ya. Betul ibu. Mulai ya ibu sudah mengerti. Jadi sumber yang paling mudah itu bisa dari telur ya? Telur Iya betul rebus. ibu. Betul, telur atau mungkin ayam gitu ya. Nah itu tuh misalnya tuh kalau misalnya ibu mau nambahin kayak ada yang gorengan itu boleh aja ibu, tapi hindari terlalu sering menggoreng supaya gizi anak ibu tuh tetap terjaga. Mungkin bisa direbus, iya dikukus kayak gitu ibu. Mungkin sini bisa ibu cegah stunting ya ibu. Iya. Jadi beri protein hewani. Terus kalau misalnya itu bisa konsultasi gitu kepada bidan terdekat atau dokter anak ibu. Siap. Baik ibu, mungkin demikian ya ibu. Ini bisa saya tutup. Mungkin saya akan Nanti kirim aja kalau ya Mbak. boleh ibu. Nanti saya boleh minta nomor ibu. Boleh. Ya. Atau nanti saya juga bisa kasih hard filenya ya ibu. Saya belum sempet nih ibu. Maaf ya bu. Ya jadi mungkin demikian ya ibu yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya protein hewani nih pada anak prasekolah. Terus harapan saya setelah penyuluhan ini semoga ibu itu bisa lebih memperhatikan asupan gizi anak ibu, terus khususnya protein hewani agar anak tumbuh sehat, cerdas dan tidak mengalami masalah gizi. Baik ibu. Mungkin Terima kasih ya Mbak. Ini informasinya sangat-sangat mendaging nih, sangat bermanfaat buat saya. alhamdulillah. Mungkin ada gimana ibu setelah edukasi ini, apakah penambahan materi ibu meningkat nih terkait protein untuk anak? Ya pasti, terutama kan anak prasekolah ya penting banget untuk mengonsumsi protein hewani. Iya betul. Baik ibu. Ada kayak sebelumnya ada kayak yang ditanyakan atau yang kurang jelas terkait edukasi tersebut? Cukup sih Mbak, alhamdulillah udah jelas. Mungkin nanti kalau ada yang kayak bingung atau ada yang bisa tanyakan bisa kontak Kontak aja ya, kita kontak-kontakan aja. Betul ibu. Baik ibu, sedikit ya edukasi dari saya. Ini sebagai tugas sebelumnya, ini tugas saya juga nih bu. Oh iya. Iya, saya lagi ini dapat tugas. Baik ibu, mungkin cukup sekian ya. Ini boleh saya tutup? Boleh. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya ibu, sama-sama. Saya bawa pulang lagi ibu. Iya. Baik, terima kasih sebelumnya ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Mungkin ibu sedang sibuk juga. Ibu ngajar atau gimana bu? Iya. Ngajar ya bu. Guru. Iya guru nih. Oh iya, baik ibu. Tadi ibu siapa? Ibu Arin ya? Iya. Baik ibu, nanti bisa kontak saya bisa minta nomor telepon ibu ya. Boleh. Baik, terima kasih banyak ibu. Semoga bermanfaat. Saya pamit ya bu. Iya. Pamit ya dek. Terima kasih. Sama. Sekarang di A ya bro. Ini videoin dong aku keluar.